Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini saya akan coba eksperimen lagi ya. Jadi saya mau coba eksperimen ya untuk drone micin ini, micin 85mm ini. Nanti akan saya coba pakai dua kamera FPV. Supaya bisa menggunakan dua kamera FPV, kita perlu modul tambahan ya, namanya VFly Cam Switcher ya. Jadi modul ini itu memungkinkan untuk si micin atau FC nya itu menggunakan dua kamera secara bergantian. Jadi contohnya misalkan di micin ini di keadaan normal dia akan lihat ke depan, ketika kita switch dia lihat ke belakang. Seperti itu cara kerjanya. Nah, untuk kamera tambahannya atau kamera yang kedua saya menggunakan Cadex N-Lite ya, supaya lebih ringan, nggak terlalu membebani atau menambah bobot. Untuk kamera Cadex N-Lite ini nanti akan saya coba tambahkan ya di bagian belakang. Mungkin saya posisikan seperti ini. Kita bisa menggunakan lem tembak untuk masangnya. Nah, nanti ketika ke depan dia akan menggunakan kamera satu, ketika ke belakang dia menggunakan kamera yang kedua atau yang Cadex N-Lite. Oke, kita langsung coba aja unboxing dulu ya modul tambahnya. Kita simpan dulu Cadex N-Lite nya biar nggak hilang. Untuk modul tambahannya ini bisa didapatkan harganya cukup murah ya. Ini saya beli seharga 120.000. Kita langsung buka aja. Yang didapat isinya yang pertama ini ada user manual ya. Ini coba kita buka. Oke, ini nanti saya perlu baca biar bagaimana cara wiring ke FC nya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini menggunakan dua kamera, 1 dan 2. Ini cukup kompleks, nanti saya baca dulu. Oke, kita lanjut aja. Kita coba buka lagi. Nah, ini ada kartu, terus ada apa lagi? Kita coba keluarin semuanya. Nah, ini modulnya ya. Modulnya cukup kecil. Jadi ada modulnya itu sendiri seperti ini modelnya. Terus di sini juga ada headstring. Nanti bisa kita pasangkan, terus ada kabel juga ya di sini. Untuk perakitannya atau pemasangannya nanti di micin ini ya, nanti akan saya skip aja biar nggak terlalu panjang. Saya juga perlu pelajarin dulu. Oke, nah kira-kira seperti ini ya wiring diagramnya. Ini part-part list yang saya pakai untuk build ini. Jadi kita perlu men-setting pin I/O configuration ya. Untuk FC saya menggunakan JHE MCU GSF 405A. Jadi ini FC dengan internal ELRS 2,4 GHz. Jadi seperti yang kalian lihat di diagram ini udah nggak ada external receiver lagi ya. Untuk VTX saya menggunakan Happy model OVX 303. Ini menggunakan Open VTX ya. Dan untuk wiringnya itu standar aja kalau VTX. Dan untuk kameranya ini menggunakan dual FPV cam. Dan kalau kalian perhatikan semua kabel kameranya itu tidak ada yang direct langsung disolder ke FC. Jadi harus melalui cam switcher ya. Untuk kamera 1 front cam switch light itu dikonekkan di bagian paling kanan ya, yang ada di VFly Cam Switcher. Untuk Cadex N nya itu di bagian sebelah kirinya yang ada di C2 atau kamera 2. Sedangkan untuk wiring VFly Cam Switcher nya ke FC ini sama aja seperti kita wiring kamera di FC ya. Jadi perlu 3 kabel, merah, hitam, dan kuning. Yang kuning ini nanti connect di pad cam ya atau video in di FC. Dan untuk tegangannya ini kita gunakan yang 5 volt ya, jangan menggunakan langsung ke baterai ya, karena walaupun di buku manualnya itu bisa connect ke baterai langsung, tapi sebaiknya kita menggunakan yang 5 volt aja. Karena VFly Cam Switcher ini bisa menerima inputan 4,2 volt sampai 25 volt ya, jadi rentangnya cukup gede, tapi kita gunakan 5 volt aja harusnya cukup sih. Lalu untuk wiring dari VFly ke UART nya atau ke TX nya ini kalian bisa konekkan ya ke yang sebelah kiri. Jadi di VFly Cam Switcher ini ada dua opsi, dia bisa menggunakan DSMX atau iBus, atau opsi yang kedua itu menggunakan SBus.
Nah, kalau kasusnya untuk pin I/O itu menggunakan yang DSMX ya, jadi yang ada labelnya D atau I. Sedangkan untuk bagian atasnya yang ada 3 pad kecil nih, kalian sambungkan semua ya di tiga-tiganya. Nah, untuk wiring datanya itu kalian sambungkan ya, yang dari pad V-Fly itu menuju ke TX6 ya kalau dalam case saya, karena saya punya UART yang cukup banyak ya. Untuk FC ini bisa ada 6 UART, jadi lumayan banget, banyak pilihan. Setelah kalian konekkan, kalian perlu masuk ke Betaflight ya, ke bagian CLI. Kalian perlu ketikkan perintah ini. Jadi kita perlu freekan dulu untuk serial TX nya, yang TX berapa yang kalian setting. Nah, ini kalian jalankan aja perintah yang ada di layar ini. Terus kita set untuk pin I/O nya itu seperti ini ya, menggunakan resource yang udah dirilis dari serial TX6 ya kalau dalam case saya. Oke, setelah di set semua, jangan lupa untuk melakukan save ya, untuk menyimpan hasil konfigurasinya. Setelah kita setting di bagian CLI, kita masuk ke menu modes ya. Nah, di modes ini kalian perlu setting di bagian user 1. Terus kalian mapping, sesuaikan dengan aux yang dipilih ya untuk melakukan switch cam-nya. Lalu sesuaikan ringnya. Jika udah, tinggal lakukan save. Oke, setting untuk Betaflight-nya hanya itu aja. Jadi nggak banyak yang perlu dikonfigurasi. Cukup simple sebenarnya. Oke teman-teman, ini kira-kira hasilnya ya yang udah dirakit. Prosesnya lumayan panjang, trial and error. Jadi ini kamera belakangnya ya, saya taruh di sini. Ini Cadex N-Lite-nya, jadi cukup stiff karena saya lem tembak. Jadi kamera utamanya ada di depan, kamera kedua ada di belakang. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Oh ya, untuk antena VTX-nya ini aku ganti ya, yang model stiff seperti ini. Jadi biar lebih enak aja kalau misalkan jalan mundur, ini nggak akan goyang-goyang ketika melawan angin. Ini karena cukup stiff ya di kanopinya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk switch dari kamera 1 ke kamera 2. Ini kita perlu monitor, kita nyalakan dulu monitornya. Terus kita perlu remote juga. Ini saya ambil, ini remote TBS Tango 2 ya. Jadi untuk switchnya ini saya taruh di sini ya, di switch D di sebelah kanan atas nih. Jadi ketika ditekan dia akan ganti kamera kedua. Kita nyalakan aja. Selanjutnya kita akan colokan micinya ya dengan baterai 2S. Kita colokkan aja seperti ini. Nah, ini kita tunggu aja sampai muncul gambarnya. Nah, ini udah muncul ya. Ini defaultnya di kamera 1 ya. Dia ngadep ke depan seperti ini. Saya coba goyang-goyangin. Oke, ini saya coba pencet ya di cam switch-nya ini yang ada di remote. Dia akan pindah di kamera belakang. Oke, ini saya coba. Nah, ini udah pindah ya. Ini pindah lagi. Nah, aku coba beberapa kali, pindahnya cukup cepat ya. Ini ada di kamera belakang. Kalau aku pencet lagi, nah dia udah pindah kamera depan. Nah seperti ini. Oh ya, yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan dual FPV cam ini, ketika kita switch cam itu terjadi perbedaan orientasi ya antara pergerakan menggunakan cam 1 dan cam 2. Nah, ketika cam 1, misalkan cam yang ketika posisi normal ya, ketika kita melakukan roll kanan misalkan, yang di kamera belakang ini akan kebalikannya, dia sebenarnya ngeroll ke kiri. Jadi antara kamera 1 dengan kamera 2 itu selalu berlawanan. Begitu pula juga ketika melakukan pitch ya, kamera yang depan itu akan nunduk, sementara kamera yang kedua, yang belakang itu akan ngedongak ya. Jadi kebalikannya. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita perlu sesuaikan ya, atau kita setting di remote kita. Ingat, yang diganti yang stick kanan aja ya, yang sebelah kiri nggak usah diganti. Jadi yang pitch sama roll itu yang perlu di setting. Untuk settingnya kita perlu mengarah ke halaman mixer ya, atau mixes. Nah seperti ini, mudah-mudahan kameranya kelihatan ya, karena layar dari TBS Tango ini kecil banget. Oke, di bagian mixes ini kita tentukan ya, kita pilih di bagian roll dulu mungkin. Roll ini nama lainnya aileron ya, jadi ail ini kita akan ganti. Caranya kita
klik tahan, kemudian kita insert after. Setelah itu di bagian switch kita pilih aux atau switch yang akan kita tentukan ketika kita nekan switch cam-nya ya. Kalau saya di switch D yang di pojok kanan atas nih. Nah, ini kita tekan aja. Oke, jika sudah, terus di bagian multiplex ini ganti ke replace. Jika udah, terus kita akan menuju ke weight ya. Untuk weight ini kita akan ubah 180 derajat ya, dari 100 menjadi minus 100 karena kita mau invert ketika menu yang kita setting ini aktif. Oke, jika udah kita tinggal exit, terus kita coba ya, kalau kita pencet harusnya yang bawah ini aktif nih. Kita pencet lagi. Nah, oh ini kayaknya kebalik ya, kita masuk lagi ke menu tadi ya. Ini di bagian switch, ini arahnya harusnya ke bawah nih. Nah, seperti ini. Oke, kita exit lagi, kita tes. Nah, yang benar seperti ini ya. Jadi ketika switchnya di bawah, posisinya yang aktif itu yang bagian bawah. Kalau switchnya di atas, yang aktif yang bagian atas. Oke, selanjutnya lakukan hal yang serupa ya untuk pitch-nya. Untuk pitch, nama lainnya di sini itu ele ya, elevation. Jadi lakukan hal yang sama kayak yang aileron atau roll. Oh iya, satu lagi, kalau bagi kalian yang pengguna rapid fire modul receivernya ya di Google, itu seperti saya nih, kalian mesti setting ya untuk RF mode-nya itu menjadi legacy. Jadi kalian perlu sesuaikan karena biasanya ketika switch cam itu kalau rapid fire kadang ngerol nih gambarnya, dia melakukan sync. Biar gambarnya nggak ngerol, jadi kita perlu sesuaikan ya. Kita masuk ke menu RF mode, ini kita geser aja. Nah, di sini di RF mode nih, dari rapid fire 1 nih kita pindahkan ke legacy. Kita enter, kemudian kita exit menu. Nah, seperti ini caranya. Oke, paling itu dulu dari saya ya, nge-build micin dual cam FPV kamera ya, atau micin warkop nih, maju kena mundur kena. Untuk video terbangnya mungkin saya buatkan di video terpisah ya, karena saya perlu latihan dulu, karena saya pasti nggak kebiasa nih dengan dual FPV cam nih. Saya coba latihan dulu, mudah-mudahan nggak crash. Oke, paling itu aja dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.